Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veron. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang iklim Indonesia. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Secara garis besar, iklim dapat terjadi karena adanya rotasi dan revolusi bumi, serta perbedaan letak geografi dan lingkungan fisik. Ada 4 faktor yang membentuk terjadinya iklim di Indonesia. Yang pertama, faktor perairan laut Indonesia. Yang kedua, faktor topografi. Yang ketiga, faktor letak astronomis. Dan yang keempat adalah faktor letak geografis. Faktor yang pertama yaitu faktor perairan laut Indonesia, di mana Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas, sehingga terbentuknya iklim perairan laut Indonesia. Seperti yang kita lihat pada gambar, di mana di situ matahari itu menyinari air laut sehingga terjadinya evaporasi atau penguapan di air laut, di mana penguapan tersebut menuju ke awan yang mengakibatkan terjadinya curah hujan. Yang kedua yaitu topografi. Wilayah Indonesia yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan memiliki suhu udara yang berbeda-beda, sehingga membentuk iklim vertikal dari dataran rendah hingga ke pegunungan, yaitu iklim panas, iklim sedang, sejuk, dan dingin. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut, di mana setiap datarannya itu mempunyai angka berbeda-beda, di mana angka tersebut menunjukkan kencangnya udara dan perbedaan suhu di setiap datarannya. Lanjut, letak astronomis. Letak Indonesia secara astronomis berada di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, yang merupakan lintang rendah menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Ya, kemudian yang keempat, letak geografi. Indonesia yang secara geografi berada di antara benua Asia dan benua Australia menjadi tempat perlintasan arah angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, sehingga Indonesia mengalami pergantian musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Karena itu Indonesia dipengaruhi iklim musim. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat di mana perubahan angin di setiap 6 bulan sekali dalam setahun. Nah, lanjut keadaan iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Adanya angin darat dan angin laut, memiliki amplitudo suhu harian, bulanan, tahunan yang kecil. Kemudian iklim tropis, di mana rata-rata suhu udara harian, bulanan dan tahunan tinggi atau lebih dari 18 Celcius. Amplitudo harian kecil. Iklim tropis ini mengakibatkan banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Kemudian iklim yang ketiga yaitu iklim musim, ditandai dengan pergantian musim atau pergantian arah angin setiap 6 bulan sekali, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, jenis iklim dan persebarannya. Secara horizontal, Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim laut, tropis, dan musim. Sementara secara vertikal, Indonesia memiliki 4 musim, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Nah, seperti pada gambar ini, di mana grafik itu menunjukkan bahwa seperti apa sih pertumbuhan tanaman di Indonesia. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mengapa di daerah kita atau di daerah orang itu bisa mempunyai tanaman yang berbeda. Itu mungkin dikarenakan suhu atau iklim pada daerah kita yang berbeda. Nah, sebaran curah hujan. Hujan di Indonesia akan dimulai dari arah barat kemudian merambat ke arah timur. Curah hujan di Indonesia bagian barat umumnya lebih tinggi daripada bagian timur. Hujan bertambah jumlahnya dari dataran rendah ke pegunungan. Di daerah pedalaman semua pulau, musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Nah, seperti pada gambar ini atau pada peta ini kita bisa melihat bagaimana curah hujan tahunan di negara kita.
Materi selanjutnya yaitu iklim dan unsur geografi dan hubungannya dengan kegiatan penduduk. Yang pertama, hubungan iklim terhadap flora dan fauna, di mana keanekaragaman iklim Indonesia yang sifatnya panas dan basah menyebabkan keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana perbedaan suhu di setiap daerah itu bisa menyebabkan perbedaan pertumbuhan atau perbedaan tanaman yang tumbuh di setiap daerah. Nah, yang terakhir itu adalah hubungan iklim dengan perumahan, pertanian, peternakan, dan kehutanan. Iklim Indonesia yang panas dan basah cocok untuk pertanian sawah, palawija, dan perkebunan. Sementara perumahan itu harus sesuai dengan iklim tropis. Peternakan dikembangkan sesuai dengan kondisi iklim. Dan kemudian iklim Indonesia dapat menciptakan hutan hujan tropis yang lebat dan hijau. Nah, itu saja materi yang saya bawakan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.